Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi email. Sebelumnya, komunikasi itu apa sih? Menurut West and Turner tahun 2019, komunikasi adalah interaksi sosial yang melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pemahaman pesan melalui berbagai saluran komunikasi. Komunikasi email atau electronic mail adalah komunikasi yang menggunakan email dengan mengetikkan pesan yang akan kita kirim pada program komputer yang dikhususkan untuk keperluan email klien seperti Outlook Express, Netscape Communicator, Eudora, Pegasus, dan lain-lain. Kemudian, pesan yang telah selesai disusun dikirimkan melalui email yang terhubung dengan jaringan internet. Lantas, bagaimana sih cara kerja email? Nah, teman-teman mungkin penasaran ya. Untuk cara kerja email sendiri, itu sama halnya dengan surat biasa. Ketika email dikirimkan oleh seseorang melalui komputer yang tersambung ke internet, sebuah email masuk ke beberapa komputer lain di sepanjang jaringan internet. Komputer-komputer itu disebut dengan email server. Ketika email tersebut sampai ke server yang menjadi tujuan, email tersebut disimpan pada sebuah email box. Si pemilik alamat email baru bisa mendapatkan email jika yang bersangkutan mengecek email box-nya. Apa saja sih struktur dari alamat email tersebut? Nah, alamat email terdiri dari dua bagian yang dipisahkan dengan tanda aksen atau @ Di sebelah kiri @ disebut username atau Tomita, yang merujuk pada identitas si pemilik alamat email. Username bisa merupakan nama si pemilik, singkatan nama, nickname, nomor. Username juga menjadi nama bagi email box yang dimiliki seseorang di sebuah mail server. Di sebelah kanan @ seperti bdg.centrin.net.id disebut domain name yang menunjukkan identitas mail server di mana seseorang user memiliki email box. Domain name biasanya menunjukkan nama perusahaan atau organisasi pemilik sebuah account. Dari bagian paling belakang dari sebuah email kita bisa memperoleh informasi mengenai pemiliknya, seperti .com biasanya dimiliki oleh perusahaan komersial atau usaha bisnis lainnya. .edu biasanya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah sebuah universitas atau institusi pendidikan, seperti humas@maranatha. .gov dimiliki oleh instansi pemerintah, dan .mil dimiliki oleh instansi militer. Jenis email apa saja yang dapat kita temui? Dari mekanismenya terdapat beberapa jenis pengiriman dan penerimaan email, yaitu ada POP email. POP singkatan dari Post Office Protocol. Sebuah email akan melewati beberapa komputer yang berperan sebagai router atau email server sebelum akhirnya tiba pada email server yang ada pada ISP di mana alamat email kita terdaftar. Kemudian ada web-based email atau email gratis. Web-based email atau email berbasis web dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan jasa email kepada orang yang memiliki akses internet tetapi tidak memiliki akun email sendiri, atau yang dimiliki bukan akses ke email server tapi ke sebuah web server. Kemudian ada email forwarder. Email forwarder adalah sebuah cara untuk membuat alias dari alamat email kita yang sebenarnya. Sebagai contoh, alamat email sebenarnya adalah tomita@bdg.centrin.net.id. Akan tetapi, email ini masih bisa menerima dari manapun yang dialamatkan ke agnolia@bigfoot.com pada inbox untuk alamat email yang asli. Dalam hal ini, agnolia@bigfoot.com adalah sebuah email forwarder. Karena semua email yang ditujukan pada alamat itu akan diteruskan lagi ke alamat yang sebenarnya, yaitu tomita@bdg.centrin.net.id. Kemudian dari segi format isi ada plain text dan HTML. Plain text adalah tulisan pada ketikan hanya berupa data dalam format ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Kemudian HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan atau mengatur penampilan materi-materi yang digunakan untuk informasi pada internet. Kemudian ada email abuse. Ada spamming, spoofing, dan hoax. Spamming merujuk pada pengiriman email yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak menghendaki atau memintanya. Jumlah email yang dikirimkan bisa hanya satu, bisa pula hingga ratusan bahkan ribuan. Kemudian ada spoofing. Spoofing adalah penyalahgunaan alamat email oleh orang lain. Ini adalah jenis email abuse yang paling berbahaya karena kita tidak akan pernah tahu bahwa seseorang telah menjadi korban. Lalu ada hoax.
Hoax adalah alamat email yang isinya tipuan, menakut-nakuti, atau menjanjikan sesuatu yang sebenarnya mustahil. Tidak semua informasi yang dikirimkan lewat email adalah benar. Lantas bagaimana ya cara menggunakan email yang efektif dan efisien? Nah, teman-teman bisa menulis email secara offline, kemudian dengan baris yang tidak terlalu panjang, subjek yang deskriptif. Email ini dikirimkan oleh layanan Kampus Merdeka pada tanggal 6 September hari Jumat pukul 21. Email ini kurang lebih berisi ajakan untuk mengikuti wirausaha Merdeka pada tanggal 7 September. Kemudian contoh lainnya yaitu adalah email lamaran kerja. Email ini merupakan struktur dari lamaran kerja yang akan kita kirimkan ke sebuah perusahaan. Kurang lebih isinya seperti ini. Teman-teman bisa mengetik kepada siapa teman-teman akan mengirimkan email tersebut, kemudian dengan subjek apa, serta berisi tujuan yang jelas. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.